Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian yang ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pada hari ini sehat semua. Dan bagi teman-teman yang menonton, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jadi kita akan sedikit review kendala mobil ya, kendaraan yang grejet-grejet ya. Jadi pincang, suaranya itu pincang ketika digas. Indikasi yang pertama adalah tidak lancarnya pengempian. Jadi ada yang bocor, pengempiannya itu bocor. Yang kedua, dari karburator ruang bakar, suplai ruang bakar karburator yang lambat ataupun kurang lancar. Yang ketiga, adanya sumbatan di filter bensin. Yang keempat, rotak ataupun valve membran ya. Jadi permasalahan-permasalahan ini menjadi pelik, kadang sulit untuk dibedakan. Pada dasarnya kembali lagi, kalau cuma mau coba-coba ya kadang harus banyak uang. Kita mau nyoba nih ganti ya, nanti akhirnya ya begitu, kita harus punya banyak dana buat ganti ini, ganti itu, ganti ini, ganti itu. Hal yang pertama teman-teman bisa lakukan adalah mengidentifikasi jadi isi kerusakannya itu dari mana. Yang pertama, gregetnya di RPM tinggi ataupun RPM rendah, apakah dalam keadaan stasioner si RPM-nya naik turun, ataupun memang grejet-grejetnya itu dari start awal susah dihidupkan dan lain-lain. Dan ada juga pengempian yang tidak lancar, diantaranya itu kalau misalkan udah panas baru ada grejet-grejet pincang gitu, mobil karburator. Ketika dikemudikan mungkin udah agak beberapa kilometer, tiba-tiba grejet-grejetnya baru datang. Tapi ketika dingin, mesin itu nggak ada grejet-grejet ya. Bisa diidentifikasi, dicoba dicek. Yang menjadi masalah ketika mobil panas, dia baru grejet-grejet, coba dicek di koil. Di koilnya dia panas abnormal nggak? Misalkan teman-teman nih mobil yang masih belum ada kendala, dari sekarang itu dipelajari, dipahami. Ketika habis jalan jauh, coba dicek koilnya panas gak, panasnya segimana lah, diraba gitu kan. Misalkan wah nggak terlalu panas nih. Nah ketika terjadi kerusakan, terjadi adanya kendala, setelah teman-teman sudah tahu patokan nih, dulu pas lagi normal nggak ada masalah, tapi ketika mungkin pemakaian beberapa saat ada ini ada masalah gitu. Nah ini bisa jadi ini teman-teman, bisa jadi referensi ya. Jadi ketika terjadi grejet-grejet biasanya teman-teman tuh pakai 10 km kok nggak ada masalah, sekarang beberapa kilometer ada mobil jadi pincang. Nah itu salah satunya kendala dari koil teman-teman. Salah satunya itu kendala dari koil. Yang kedua, di kabel ini, di kabel busi, kabel pengampian. Masih di pengampian, masalah selanjutnya ada di kabel pengampian. Jadi kalau kabel pengampian itu
teman-teman bisa ngeceknya itu dari kegelapan. Misalkan malam hari nggak ada lampu nih, teman-teman nyalain mobilnya, start. Coba cek di kabel, jalur kabel ada percikan api nggak. Kalau gerejet-gerejetnya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, coba dipastikan tidak ada kebocoran di jalur pengampian. Nah itu diantaranya seperti itu teman-teman. Ketika malam hari teman-teman, ketika di malam hari nanti dicek si jalur ke businya itu ada yang bocor apa enggak. Biasanya masalah yang sudah bisa teridentifikasi kalau si kabel busi sudah waktunya ganti itu, dia itu kadang-kadang gerejet, kadang-kadang enggak, cuma kadang-kadang. Tapi bisa kelihatan sama teman-teman itu kalau posisinya dia lagi dinyalain di malam hari ataupun pagi hari masih gelap, itu bisa kelihatan ada percik api bocor. Nah itu udah bisa dipastikan teman-teman lebih baik ganti ya. Walaupun kendalanya tidak sepenuhnya dari sana, itu menjadi salah satu faktor juga ketika ada buangan energi ke luar dan konslet ke bodi, itu bisa menjadi faktor kerusakan koil panas dan lain-lain seperti itu. Yang selanjutnya masih di pengampian, teman-teman, kalau misalkan kejadian di mobil Platina pagi-pagi gerejet nih, ketika ada kejadian hal tersebut di mobil Platina, coba teman-teman dibuka tutup delco, dilihat di antara celah si Platina ini ada bentol ataupun kotor seperti itu. Yang selanjutnya, setelah dari Platina, coba bersihkan di ujung-ujung kabel ke busi ataupun ke delco ya. Yang dari coil ke delco itu kan ada slotnya tuh, ada koneksinya di situ. Teman-teman masukin, coba bersihkan. Biasanya di situ itu adalah titik jenuh, panas, kalor. Jadi dia menghasilkan serbuk-serbuk yang mirip seperti karat, tapi sebenarnya bukan karat ya, lebih ke bekas panasan mungkin ya. Jadi ada semacam mengerak dan menghambat konektivitas antara sambungan kabel itu sendiri. Koneksinya kurang konek, kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak. Yang selanjutnya, ketika coil sudah oke, CDI Platina juga baru, kabel businya baru, businya juga baru, tapi kok masih ada kejadian yang lebih parahnya, maju bentar mati, maju bentar nyala lagi, lama mati lagi. Nah, pernah satu kali kejadian teman-teman yang pernah saya alamin. Jadi masalahnya coil udah ganti nih, bagus pada apa, kabel busi juga bagus, terus yang komponen pengampian pokoknya nggak ada masalah. Coba dicek di delco-nya, apakah mekanisme yang ada di dalam rangkaian delco itu sendiri masih bagus atau enggak. Setelah dilakukan pengecekan, mungkin ada yang abnormal, coba diganti baru. Kalau sudah dicoba parkitnya diperbaiki, baut-bautnya dirapikan ke standarnya, tapi masih ada kejadian sama seperti itu, disarankan diganti aja. Tidak usah di servis karena posisi delco itu kadang-kadang kalau memang sudah haus, posisinya udah renggang, mekanismenya udah nggak normal, antara main si langsam dan lain-lain, lebih baik diganti aja karena si delco ini fungsinya dia maju mundurkan pengampian. Oke, yang selanjutnya lagi, dari beberapa kasus ini ya,
sebenarnya kalau mobil zaman dulu ini, kita mobil tua khususnya, masalahnya yaitu yang tadi tak sampaikan, kasusnya itu tidak jarang sekali kejadian di luar kasus tersebut kalau di perjalanan ya. Kecuali ya ada tanda kayak kletek-kletek dan lain-lain, itu beda lagi, dia lebih ke mekanis, jarang bikin mogok tiba-tiba mati. Dan yang keempat, bisa saja dari yang selanjutnya, bukan yang keempat, udah berapa poin ya, dari sikring ignition yang kadang kendor, tek. Boleh dicek juga sikringnya kendor gak di squad. Selanjutnya kita pindah tema ke supply bahan bakar. Nah ini teman-teman, pernah satu kejadian, ini kejadian yang unik nih kita nih, ini mobil ini nih yang saya pakai. Dari owner bilang mobil ini awalnya tidak ada masalah, tiba-tiba ngebul dan diponis masuk bengkel, turun mesin, sediakan uang 5 juta. Uang 5 juta enggak dikit bro. Untuk mobil setua ini yang harga pasarannya 15 jutaan, turun mesin 5 juta itu udah kayak lebih baik nabung beli mobil lagi. Tapi sebenarnya kalau biaya turun mesin itu komponennya nih, beli semua nih, di repair, dibikin baru dalemannya itu 5 juta 4 juta dapat semua perangkat dalam mesin, seor segala macam baru nyampe segitu. Itu udah kayak direstorasi namanya, bukan di turun mesin. Dan saya memponis juga sebenarnya awalnya, paling seal clap kering ya. Nah yang lucunya teman-teman, busi itu basah, gerejet gak ada tenaga. Ya wajar aja gak ada tenaga. Busi itu basah, bukan banjir gitu. Kalau banjir sama pembakaran kan itu ketahuan ya. Wah kita udah mikir, wah ini ring seher nih kena nih, ring seher atau seher kena nih. Karena businya itu basah, bener-bener basah, busi oli basah, oli mentah gitu, bukan oli sisa pembakaran. Wah ini udah parah ini. Awalnya mikir kayak gitu guys. Dipakai kan, kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak, kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Nah ini unik kasusnya. Setelah beberapa hari observasi gitu kan, masih belum ketemu. Ada kali di hari ketiga kita megang unit, nah ini baru ketahuan, teridentifikasi kasusnya teman-teman. Jadi masalahnya, bayangkan oli sama bensin dimix, disatuin supply ke karburator, sehingga mobil itu ngebul. Dan memang ya bayangkan aja teman-teman, si oli ini disatuin sama bensin masuk ke karbu pembakaran, segimana nggak ngebulnya dan segimana nggak basahnya itu busi. Ya itu kayak direndam aja gitu kan, harusnya dibakar jadi kerendam. Kasusnya adalah suplai pembakaran yang menggunakan full pump, membran bocor, ada selah bocor, masuk oli ke membran dan suplai ke bensin. Akhirnya mobil bukan gerejet lagi, ngebul. Udah bukan ngebul lagi, itu kayak asap gitu, kayak kita lagi bikin api unggun itu, kayak tungku cerobong asap. Jadi di sini bisa jadi tambahan referensi juga buat teman-teman ketika mobil teman-teman ini nih mogok nih, mobil tua nih ngebul dan lain-lain, jangan terlalu terburu-buru memponis, diidentifikasi. Kalau mobil yang masih menggunakan full pump, dicek dulu full pumpnya, supply ke karburator apakah
normal atau tidak. Kasus selanjutnya yang gerejet-gerejet ada di solenoid ataupun otomatis karburator. Di dalam karburator ada semacam solenoid ya. Kalau bahasa mungkin ada yang bilang solenoid, ada juga yang bilang otomatis karburator. Pada dasarnya dia itu fungsinya sebagai palep magnetik. Terdapat koil magnet di dalamnya. Ketika mobil start itu dia membuka palep dan suplai bensin ke karburator gitu. Jadi ketika mobil di start itu memang sudah membuka palep ke suplai ke karburator. Itu yang. Nah, untuk mengidentifikasi kasus ini coba dibuka ya. Ada di karburator pokoknya ada satu kabel yang masuk ke karbu. Dia itu moncong gitu, panjang sebuku jari. Dia itu moncong, teman-teman nanti dicek. Karena di dalamnya itu ada mekanis keluar tutup palepnya itu. Teman-teman bisa buka dan coba bersihkan. Barangkali di aliran buka tutup palepnya itu nggak lancar. Jadi kadang-kadang buka sempurna, kadang-kadang enggak. Nah, itu menjadi hambatan buat teman-teman. Tapi identifikasi masalah ini cukup mudah. Karena teman-teman bisa cek ketika jangan di start on ini cuma satu kali kontak aja di kontak. Biasanya ada cetak-cetaknya itu indikasi solenoidnya masih bagus. Ataupun palepnya masih berjalan normal gitu. Yang selanjutnya ada di filter karburator. Kalau di filter karburator itu lebih ke kadang-kadang lancar, kadang-kadang enggak. Nah, ini bisa dicek juga ya. Si filter karburatornya itu boleh dicek ya berkala. Dibersihkan dan nanti pastikan juga bahwa si filternya ini bersih. Yang selanjutnya ada di rotak. Masalah pada rotak suplai bensin juga ya, menggunakan rotak. Biasanya kalau rotak udah lemah itu suplainya itu kecil, jadi harusnya suplai bahan bakarnya banyak, dia masih sedikit. Itu secara nggak langsung ya pasti bikin gerejet. Karena kenapa? Karena bensin yang seharusnya dibutuhkan banyak justru sedikit. Nah, dia ada kepincangan di situ ya. Di situ yang rotak namanya. Secara keseluruhan sebenarnya untuk masalah-masalah tersebut itu ya seperti itu teman-teman. Tidak jauh dari pengampian, suplai karburator, suplai angin, air, suplai energi listriknya sama bensin. Pengampiannya aja. Selain dari itu jarang ada pengaruh. Paling ada kabel ya itu kelistrikan ada yang menempel bodi sehingga menyebabkan short si coil itu kadang nyala kadang enggak, itu aja. Oke, semoga bermanfaat teman-teman ya. Untuk tips-tipsnya identifikasi masalah gerejet di mobil tua karburator yang masih menggunakan pengampian jadul karburator CDI ataupun platina. Semoga menjadi referensi teman-teman dan bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.